Sebelumnya saya berkarir sebagai seorang pengacara di Jakarta. Saya kuliah di Universitas Trisakti dari tahun 2002, kemudian lulus 2006. Saya tidak pulang sejak saya kuliah sampai 2018. Artinya ada proses kontemplasi yang sangat panjang sampai akhirnya saya pada kesimpulan bahwa politik adalah jalan pengabdian saya. Kalau di Madura sendiri, secara umum itu masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Persoalan kekeringan pada saat musim kemarau, bahkan kita ekstrim, itu adalah persoalan mendasar kita yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Madura ini belum berdaulat secara energi, karena energi kita, terutama listrik kita, itu masih mengandalkan kabel tarik dari Pulau Jawa. Di bawah jembatan Suramadu itu ada 2 kabel yang ditarik untuk menghidupi listrik semadura. Sedangkan Madura sendiri, di perairan Madura, itu ada sekitar 9-10, bahkan mungkin lebih, itu operator migas. Kita kan juga harus tahu alasan kita kenapa harus milih Mas Aziz kan, gitu kan. Apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Aziz ke depan jika seandainya nanti terpilih gitu? Ya, kalau kita berandai-andai, saya pikir semua caleg hari ini menjanjikan semuanya lah, gitu kan. Bahkan mungkin kalau Monas pun dijanjikan, nanti kalau saya menang buat kamu gitu. Saudara, gelaran pemilu, pemilihan presiden dan wakil presiden termasuk juga anggota legislatif tahun 2024 tinggal menghitung hari, tepatnya di tanggal 14 Februari tahun 2024. Eksklusif, tamu 0% podcast kali ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah menjabat 1 periode dan sekarang mencalonkan lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Menarik di sini untuk kita bahas, sebetulnya mau cari apa sih jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur? Langsung saja saya sapa, beliau adalah Moh Aziz SHMH. Selamat datang di 0% Podcast. Ya, terima kasih sudah diundang. Saya panggilnya Mas Aziz ya. Yes, kita panggil Mas saja supaya kita lebih akrab. Luar biasa sekali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Aziz sudah berkenan untuk bagaimana berbincang ya di 0% Podcast. Mas Aziz sudah menjabat 1 periode di DPRD Provinsi Jawa Timur, sudah barang pasti sudah tahu bagaimana medan dan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura secara umum. Dan kalau boleh tahu, sebetulnya Mas Aziz ini mau cari apa sih jadi anggota dewan dan mencalonkan lagi? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang bahkan pada saat saya mencalonkan pertama kali 2019 tahun yang lalu, itu bagian kontemplasi saya mau ngapain cari jawaban jadi anggota dewan ini. Cari apa? Apa hanya sekedar gagah-gagahan dipanggil Pak Dewan? Atau hanya sekedar buat gaya-gayaan dan lain sebagainya? Cari uang, cari jabatan dan apa gitu. Itu tentu sebelum saya mencalonkan dari 2019, saya berkontemplasi dan kontemplasi saya agak panjang. Maka saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa politik adalah jalan pengabdian saya. Sebelumnya saya berkarir sebagai seorang pengacara di Jakarta. Saya kuliah di Universitas Trisakti dari tahun 2002, kemudian lulus 2006. Saya tidak pulang sejak saya kuliah sampai 2018. Artinya ada proses kontemplasi yang sangat panjang sampai akhirnya saya pada kesimpulan bahwa politik adalah jalan pengabdian saya. Begitu. Apakah memang harus lewat jalan politik sih Mas Aziz? Kan untuk mengabdi tidak harus lewat jalan politik. Contoh misalkan jadi ustadz di kampung misalkan. Jadi guru katakanlah. Guru. Anggota TNI. Ya, misalkan. Yes. Artinya begini. Kita memiliki jalan pengabdian masing-masing. Dan itu harus ada passionnya. Untuk menjadi guru, tidak semua orang berbakat jadi guru. Barangkali dia punya keterampilan menjadi guru, tapi dia tidak punya passion sebagai seorang guru. Banyak kita mendengar. Kemudian segala yang kita lakukan itu berdasarkan passion kita. Apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi ungkapan dari hati nurani kita, yaitulah yang kita pilih sebagai sebuah jalan pengabdian. Oke, saya masih belum cukup puas dengan jawaban Mas Aziz. Kenapa politik sih? Kenapa politik? Karena politik
melibatkan banyak hal, dan saya pikir politik adalah salah satu jalan pengabdian yang memiliki efek yang luar biasa. Maka saya banyak membaca bahwa seluruh kebijakan politik mempengaruhi seluruh tata kehidupan sosial masyarakat. Itu semua ada di tangan politisi. Satu periode, Mas Aziz sudah tahu medan lah, katakanlah begitu. Sudah barang pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan mendasar bagi seluruh masyarakat Madura dari 4 kabupaten ini. Kebutuhan mendasar apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Madura? Setelah saya menjabat 1 periode, kemudian saya melihat berbagai macam persoalan yang itu sifatnya sangat mendasar. Kalau di Madura sendiri, secara umum itu masih banyak PR yang harus kita selesaikan. Katakanlah persoalan kekeringan pada saat musim kemarau, bahkan kita ekstrim, itu adalah persoalan mendasar kita yang belum bisa diselesaikan secara tuntas. Kemudian juga infrastruktur yang kemudian itu tidak bisa menopang bagaimana Madura ini menjadi maju. Infrastruktur kita masih tidak begitu cukup bagus untuk kemudian menarik para investor untuk ke Madura. Banyak sekali hal-hal mendasar, termasuk di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan kita masih punya banyak PR yang luar biasa. Bahkan 2 kabupaten kita dianggap salah satu 2 kabupaten yang IPM-nya paling rendah. Nah, tentu itu menjadi PR bagi kita ke depannya. Dan ini seluruh stakeholder itu harus ikut memperjuangkan, termasuk anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kekeringan, IPM, dan juga infrastruktur. Bagaimana dengan listrik? Nah, itulah listrik. Ini menjadi persoalan yang kemudian baru kita pahami bahwa Madura ini belum berdaulat secara energi. Kenapa begitu? Karena energi kita, terutama listrik kita, itu masih mengandalkan kabel tarik dari Pulau Jawa. Ya, kita memang bagian dari Pulau Jawa, tapi ini Pulau Madura kan terpisah tersendiri. Di bawah jembatan Suramadu itu ada 2 kabel yang ditarik untuk menghidupi listrik semadura. Sedangkan Madura sendiri, di perairan Madura, itu ada sekitar 9, 10, bahkan mungkin lebih, itu operator migas. Serius ini, Mas? Yes, di perairan Kepulauan Madura. Ada begitu banyak operator migas yang tapi kemudian Madura sendiri tidak berdaulat secara energi. Pertanyaan saya, kenapa tidak difungsikan? Pertama, ini kebijakannya juga ada kaitannya dengan kebijakan nasional. Apa Mas Aziz selama ini belum begitu intensif begitu untuk mengawal bagaimana kedaulatan? Yes, jadi begini, memang ini ada kebijakan-kebijakan nasional, tapi kita tidak bisa melemparkan tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat. Artinya yang di bawah juga harus berteriak, harus menyampaikan inilah kondisi kami yang ada. Alhamdulillah, walaupun saya hanya anggota DPRD Provinsi dan bukan anggota DPR RI, tapi saya menyampaikan banyak hal terkait kebutuhan energi ini di Madura kepada para stakeholder, teman-teman di PLN, kemudian di Komisi 7 dan lain sebagainya. Itu kami sudah sampaikan bahwa Madura ini harus mandiri secara energi, harus berdaulat, karena apapun ceritanya tidak akan ada investor yang akan masuk ke Madura kalau kemudian mereka khawatir suatu saat mati lampu kalau buka pabrik. Itu kan akan menimbulkan kerugian-kerugian. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Aziz, dari 9 titik kurang lebih ya, operator migas di Madura ini mampu nggak, cukup nggak untuk bagaimana bisa memberikan daya listrik? Sangat cukup. Dari 9 ini. Sangat cukup. 9 ini operator. Artinya kita ini memiliki sumber energi. Di Pagerungan kita punya minyak. Kemudian di daerah Sampang dan lain sebagainya kita punya minyak dan lain sebagainya. Artinya kita punya sumbangan yang luar biasa kepada pemerintah pusat terkait energi ini. Tapi perhatian kepada kita terkait kedaulatan kita di bidang energi itu masih minim. Dan itulah salah satu yang menjadi PR. Bagaimana kemudian kita memajukan Madura kalau Madura sendiri memiliki kelemahan paling mendasar, tidak punya sumber energi tersendiri. Oke, baik. Ini semakin menarik, teman-teman.
pemirsa ya, 0% podcast. Kemudian pertanyaan saya berikutnya, dari indeks pembangunan manusia, infrastruktur, kekeringan, kemudian listrik, dan beberapa hal mendasar yang disebutkan oleh Mas Aziz tadi. Pertanyaan saya begini, sudah menjabat 1 periode, Mas Aziz sudah tahu Medan. Apa yang sudah Anda lakukan untuk Madura selama ini? Pertama begini, kita bicara tadi saya menambahkan sedikit terkait kedaulatan energi kita. Percaya atau tidak, nanti Mas bisa cek di lapangan, banyak desa-desa di mana belum memiliki dan belum dialiri oleh listrik. Banyak sekali. Bahkan dekat-dekat di seputar Kecamatan Keker itu masih ada. Masa, Mas? Yes, itu bisa dicek di lapangan. Jadi ini tahun 2024, di mana teknologi sudah 5G dan lain sebagainya, tapi di daerah-daerah kita masih ada yang belum teraliri listrik secara proper. Artinya, kalau Mas datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu banyak kabel tarik yang tiangnya itu pakai bambu. Sampai saat ini? Sampai hari ini. Coba silakan dicek. Itu menjadi persoalan. Kemudian indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya. Tadi kan pertanyaannya, apa sih yang sudah kami lakukan? Iya dong, kita Yes, juga harus tahu dong, begitu kan? Tentu kita ini kan politisi. Jadi kalau politisi itu harus disampaikan apa yang sudah dilakukan. Oke, gak apa-apa dong Mas Aziz. Harus, gitu kan? itu wajib. Itu wajib. Karena Jadi kalau masyarakat Madura juga harus tahu kan, begitu kan? kalau nggak dikasih tahu, nanti cepon Madura negara yang lakukan gentangan, terima gaji buta, kan begitu. Oke. Jadi memang banyak hal yang kami terus dorong, terutama di peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Kemudian terkait infrastruktur kita juga terus dorong supaya Pemprov memberikan perhatian khusus. Oke. Memang usaha kita selama saya di periode pertama ini tidak begitu maksimal karena memang ada banyak kendala, terutama dari COVID. Saya pikir kendala ini tidak hanya dialami oleh Pemprov, tapi secara nasional, kemarin kita di dalam debat-debat presiden dan lain sebagainya, kita juga mendengar bahwa progres pembangunan kita ini banyak terhambat oleh pandemi COVID kemarin. Dan itu secara nasional lah, bukan hanya di ini. Tapi sebagai sebuah kewajiban, karena sumpah jabatan saya adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat yang saya wakili. Ya. Tentu dalam skala kecil, katakanlah, tentu adalah yang harus sudah kita perjuangkan. Misalnya pengeboran kecil-kecilan, kemudian jalan lintas desa dan lain sebagainya. Itu hal-hal kecil lah. Artinya sudah kita lakukan. Tapi kan gagasan-gagasan kita itu kan harus bisa memotret Madura yang lebih besar. Apa sih manfaatnya untuk Madura, kan begitu saya. Tentu kalau kita bicara proses pembangunan, Mas, mulai dari kedaulatan kita di bidang energi, IPM kita, kemudian infrastruktur, ini kan tidak bisa dinilai di dalam waktu 2, 3, 4, 5 tahun. Kerja-kerja jangka panjang ya? Kerja-kerja jangka panjang. Artinya barangkali misalkan di bidang IPM, Indeks Pembangunan Manusia, investasi di bidang pendidikan dan lain sebagainya itu hanya bisa dirasakan dalam kurun waktu minimal 15 tahun. Katakanlah mulai dari dia umur SD, SMP, SMA, selesai kuliah, 15 sampai 20 tahun baru kita merasakan paling tidak ada pergerakan di indeks pembangunan manusia kita. Ini investasi paling menarik karena kita bicara pembangunan manusia, tapi kemudian investasinya tidak bisa dirasakan di dalam jangka pendek, baru jangka panjang. Berbicara soal Madura secara keseluruhan, bagaimana caranya menurut Mas Aziz agar Madura ini maju berkembang? Banyak hal, makanya kalau kita mau memetakan apa sih persoalannya Madura? Tadi sudah disebutkan, ya. Salah satunya seperti kekeringan, energi dan lain-lain. Kita pertama tentu kita harus memetakan persoalannya. Kemudian dari pemetaan itu tentu kita akan mendorong Pemprov karena kita masih bagian dari Provinsi Jawa Timur untuk kemudian melakukan akselerasi pembangunan. Karena apapun ceritanya, Madura ini adalah wilayah yang paling dekat dengan ibu kota Jawa Timur.
Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Kita ini paling dekat dibanding katakanlah Banyuwangi, dibanding katakanlah Trenggalek. Kita ini insya Allah salah satu yang paling dekat. Seandainya tercipta menjadi Madura provinsi, setuju nggak? Insya Allah itu bayangan kita semua suatu saat kita akan menjadi provinsi. Setuju atau tidak? Setuju sekali. Kenapa, Mas? Kenapa? Banyak hal, karena begini. Pertama, Madura memiliki keunikan. Oke. Kita memiliki keunikan secara budaya, kita memiliki keunikan. Dan barangkali kalau kita mampu mengelola dengan baik, kita memiliki sumber daya alam yang juga tidak sedikit loh di sini ini. Oke. Baik sumber daya alam, atau kemudian kita bicara dalam tanda kutip menjual budaya kita sebagai sebuah hiburan, itu kita juga punya gitu. Kenapa kita tidak menjadi sebuah provinsi? Walaupun jalannya mungkin agak panjang. Harus ada pemekaran, kemudian dari awal kita harus mengawali dengan penataan infrastruktur yang cukup. Karena kita tidak ingin kemudian menjadi provinsi, kemudian menjadi Provinsi Madura menjadi termiskin terbelakang. Kita tidak ingin itu. Kita harus siapkan banyak hal, termasuk pembangunan manusianya dan lain sebagainya. Setelah kita menyiapkan banyak hal, ayo kita bicara Madura provinsi. Dan Berbicara tadi soal pemekaran, yes. Dimungkinkan nggak untuk syarat menjadi provinsi kan 5 kabupaten, Mas? Ya. Dimungkinkan nggak? Ada salah satu dari 4 kabupaten di Madura ini yang mau untuk dijadikan pemekaran begitu? Saya pikir sangat mungkin. Karena kalau kita bicara DPT ya, sekarang saya bicara DPT, kita ini 3 juta orang, hampir 3 juta orang. Dan insya Allah wilayah kita sangat luas. Kalau Sumeneb sendiri ada sekitar 27 kecamatan. Bahkan saya sering mendengar teman-teman itu ada ide dan gagasan untuk memecah Sumeneb menjadi dua kabupaten. Kabupaten Kepulauan dan Kabupaten Daratan. Bisa juga dari Bangkalan Kabupaten dan Kota Madya Bangkalan. Kalau dari DPT? Iya, enggak. Kita tidak bisa melihat itu. Tapi kalau kita bicara pemerataan pembangunan lah, katakanlah. Artinya kalau cuma pemekaran, saya pikir itu persoalan yang bukan terlalu sulit. Tapi yang harus dipikirkan adalah siap belum Madura ini menjadi provinsi? Apa yang kita persiapkan untuk kemudian Madura ini menjadi provinsi, sehingga menjadi provinsi yang juga ikut maju. Jangan yang menjadi provinsi kemudian menjadi beban APBN. Sehingga menjadi provinsi termiskin misalnya. Yes, itu yang kita tidak menginginkan begitu. Makanya kita harus mempersiapkan banyak hal. Okay. Tapi kalau Madura provinsi, saya pikir orang-orang yang seusia saya, karena apapun saya ini kan milenial gitu kan, dari teman-teman milenial itu pasti juga memiliki pikiran dan gagasan yang sama bahwa Madura provinsi itu suatu saat adalah sebuah keniscayaan. Baik. Ini penting juga untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat. Bisa minum ya? Boleh. Ya, biar nggak tegang gitu, Mas. Penting juga untuk didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat Madura, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ini untuk kedepannya. Kita kan juga harus tahu alasan kita kenapa harus milih Mas Aziz kan, gitu kan. Apa sih yang akan dilakukan oleh Mas Aziz ke depan jika seandainya nanti terpilih gitu? Ya, kalau kita berandai-andai, saya pikir semua caleg hari ini menjanjikan semuanya lah, gitu kan. Bahkan mungkin kalau Monas pun dijanjikan nanti kalau saya menang buat kamu gitu. Begitu kan? Itu kalau kita bicara. Tapi apapun ceritanya, barangkali orang bisa melihat rekam jejak. Saya ini sudah 1 periode. Cek rekam jejak saya. Nanti kalau kemudian saya kampanye terlalu ini kan nanti akan ada jawaban, ya karena masih nyalek. Nanti jangankan cuma ini, Monas pun dia janjikan, bulan bintang pun dia janjikan kan, tapi kan tidak begitu. Artinya kita lihat rekam jejak, kita cek lapangan, apakah saya memungkinkan memiliki rekam jejak yang baik, apakah kemudian saya itu begitu jadi melupakan konstituen saya, itu dilihat, bisa dicek di lapangan. Karena kalau tidak seperti itu, kalau hanya bicara janji, saya akan menjanjikan banyak hal. Mungkin nanti saya akan janjikan, Mas Badrus, nanti bulan bintang matahari buat sampean, tapi ambil sendiri ya. Bisa seperti itu kan. Nah, tapi kan kita bicara rekam jejak, Mas. Kita begitu. Saya masih belum kurang puas, Mas Aziz. Nggak apa-apa dong. Iya, nggak apa-apa. Misalkan saya tanya lagi. Pertanyaan saya tadi, apa yang akan Mas Aziz lakukan? Saya tidak tanya soal janji. Itu saya membutuhkan jawaban yang konkret. Mungkin ini juga dibutuhkan juga oleh lapisan
lapisan masyarakat Madura. Oke. Kalau itu hal apa sih yang kemudian masih menjadi PR saya? Yang belum selesai di periode pertama di ini. Sektor mana saja yang akan Sektor dikunjungi mana saja. dahulu, gitu. Apapun ceritanya kan saya baru 1 periode dan saya artinya dalam 1 periode ini saya baru bisa mengidentifikasi masalah. Oke. Seperti tadi, persoalan energi, persoalan kekeringan, infrastruktur. Tentu itu yang menjadi utama. Oke. Akan menjadi kerja-kerja kita. Bahwa memang kewenangan saya sebagai anggota DPRD provinsi itu terbatas, ya. Karena ada semacam bercandaan Mas di kalangan kawan-kawan. DPRD itu Dewan Perwakilan Rakyat. D-nya itu katanya dibatasi kewenangannya. Tapi kan kita tidak bisa bicara itu. Artinya begitu kita menjadi politisi, tentu kita punya jejaring secara nasional. Tentu apa-apa yang kemudian tidak bisa di-handle oleh Pemprov, kita akan dorong itu ke pemerintah pusat. Nah, di banyak hal, diidentifikasi masalah yang kita sebutkan tadi itu yang akan kita dorong pertama kali. Pertama, kedaulatan energi, kemudian infrastruktur kita, kemudian jalan lintas kabupaten, Sumeneb ke Bangkalan, macetnya yang luar biasa di daerah Blega itu. Kita harus carikan solusi itu. Kemudian kemarin kita mendengar ada teman-teman dari Sumeneb meminta reaktivasi rel kereta api. Itu juga menjadi penting. Tapi ini kan tidak bisa mengklaim ide. Ini ide saya kok kamu ini. Tidak bisa. Ini harus kerjasama seluruh stakeholder. Artinya ini kita tidak lagi bicara, saya paling hebat yang memperjuangkan Madura. Tidak boleh itu. Nggak ada itu. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu, maka dia bukan siapa-siapa. Maka ini adalah kerjasama seluruh stakeholder. Para bupati sepulau Madura, para anggota DPRD sepulau Madura, kemudian seluruh anggota DPR provinsi, Dapil Madura, maupun yang teman-teman yang ada di Senayan. Ini harus bersatu padu, menyamakan gerak. Kita harus sama-sama punya bayangan begini. 15, 20 atau 25 tahun yang akan datang, Madura ini mau jadi apa? Apakah tetap seperti hari ini? Atau nanti katakanlah suatu saat kita ketemu, belum berubah ya, saya sudah berubah. Mas Badrus sudah berubah, tapi kondisinya masih gini-gini aja. Atau sudah ada perubahan yang cukup signifikan. Dan itu memang harus melibatkan banyak orang. Kita harus punya gagasan ke depan. Yang ini kemudian gagasan ini kita himpun bersama-sama, kemudian kita perjuangkan bersama-sama. Nggak bisa ini kerjanya, ini DPRD provinsi, ini DPR RI, ini DPRD Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nggak bisa kayak begitu. Buang itu ya. Harus buang itu, ego sektoral itu harus kita buang. Nah, jadi kita memang harus berpikir bersama-sama, harus punya bayangan bersama. 15, 20, sampai 25 tahun ke depan, Madura ini jadinya seperti apa? Pernah nggak membayangkan itu? Nah, barangkali kita ini kalau tidak punya bayangan bersama tentang 15, 20, 25 tahun yang akan datang, ini kita ini ya sama saja kan tidak ada manfaatnya. Padahal karena saya berbasis pesantren ya, Harunas anfa'uhum linnas. Apa sih manfaat? Ini tidak hanya bermanfaat bagi banyak orang, tapi buat anak cucu kita semua, bukan anak cucu saya saja. Barangkali 20, 25 tahun bisa saja saya masih aktif di dalam politik, atau saya mundur dari dunia politik. Pada saat saya mundur, saya melihat Madura ini sudah seperti apa. Itu harus saya pikir itu harus ada di pikiran semua teman-teman para politisi. Dan membuang ego itu semua. Nggak bisa ini ide saya yang perjuangkan ini. Nggak bisa Pak. Ini kita ngurus Madura, ini 4 kabupaten. Harus saling bersinergi, menyamakan persepsi. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Baik Mas Aziz. Pilpres dan juga Pileg di tanggal 14 Februari 2024, tinggal menghitung hari ini Mas Aziz. Kalau boleh saya tanya kepada Mas Aziz, pemilih pemula ini dominan, angkanya di atas 50%, begitu kan? Saya penasaran bagaimana sudut pandang dan juga pemikiran dari Mas Aziz dengan angka 50% ke atas itu akan mendominasi dan menentukan siapa pemimpin kita ke depan. Apa yang dibutuhkan
oleh Gen Z dan juga Gen milenial menurut Mas Aziz? Jadi gini, saya sering berbicara soal pemilih milenial, Gen Z dan lain sebagainya. Itu secara nasional di atas 50%. Sebentar, saya potong. Nih. Karena kalau jawaban Mas Aziz ini nanti melenceng dari apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh Gen Z dan Gen milenial, teman-teman juga bisa menilai sendiri loh. Oke. Statement ini loh. Yes. Jadi begini. Gak apa-apa dong, tanya gitu dong. Hari ini kita podcast ini di Bangkalan. Oke. Jadi kita bicara Bangkalan. Kalau di Bangkalan, angkanya itu 62%, berusia 17 sampai 35 tahun. 62%. 62%. Di Bangkalan gitu ya? Di Bangkalan aja. Kalau nggak salah di Sampang itu sampai 60. Saya belum cek data di Pamekasan dan lain sebagainya. Artinya kita itu makanya kita selalu bicara nanti akan ada bonus demografi. Angkatan kerja itu lebih dominan daripada angkatan pensiunan, kan begitu. Apa yang dibutuhkan? Tentu kita para politisi, para stakeholder, para penyelenggara negara itu memfasilitasi kebutuhannya teman-teman ini. Oke. Bagaimana kemudian kita akan menuju 2045 sebagai masa emas kita? Oke. Apa sih yang dibutuhkan? Apa nih? Itu kan pertanyaan mendasar. Saya ini agak bingung kalau kemudian nanyanya ke saya, justrunya Anda ini maunya apa, kan begitu. Tapi secara umum begini, Mas Aziz kan juga harus tahu kebutuhan mereka kan. Secara umum adalah persoalan yang kita hadapi, terutama di Madura ya, adalah lapangan kerja, Pak. Lapangan kerja. Karena apapun ceritanya, begini, saya ingin mencoba merubah pola pikir teman-teman. Kalau bisa, jangan berpikir lulus kuliah itu nyari kerja, tapi menciptakan lapangan pekerja. Itu yang paling dibutuhkan. Per hari ini, mungkin angkatan-angkatan baru kita bicara Bangkalan deh, ada sekitar 9 kampus. Ya. Per tahunnya berapa sih lulusan kita? Banyak. 5.000? Banyak sih. Berapa yang terserap di dunia tenaga kerja? Sedikit. Itu masalah. Nah itu kita tarik dari masalah seperti itu. Oke. Jadi berapa sih jumlah lulusan teman-teman yang S1 dan lain sebagainya? Setahun itu kok hitungan kasar saya lebih dari di atas 5.000. Iya. Di atas 5.000 kita ini. Kemudian apa sih kebutuhan mereka? Tentu lapangan kerja. Lapangan kerja itu melibatkan banyak hal. Pertama, ada nggak investor yang masuk ke Madura? Kenapa sih investor nggak mau masuk? Itu kan jadi pertanyaan. Itu menjadi pertanyaan. Kalau kita bicara teman-teman yang ingin berwira usaha, mau mendirikan usaha kecil menengah dan lain sebagainya, insya Allah pemerintahan Provinsi Jawa Timur, kalau kita bicara pemerintahan kan antara eksekutif dan legislatif, itu insya Allah akan memfasilitasi dengan cukup baik. Itu kan cukup baik. Artinya kita punya Bakorwil, Badan Koordinator Koordinasi Wilayah. Kita masih punya Bakorwil. Insya Allah kita akan memberikan pelatihan-pelatihan. Itu sebenarnya sudah ada program. Tinggal teman-teman mau mengakses atau tidak. Kemudian ada mungkin dana kecil-kecilan, dana bergulir dan lain sebagainya. Itu kalau kemudian teman-teman yang berminat di dalam bidang wirausaha. Kemudian juga itu kalau kita bicara wirausaha. Yang paling penting adalah tugas pemerintah dan tugas semua tokoh masyarakat menciptakan iklim investasi yang baik. Karena itu tidak hanya tugasnya pemerintah loh. Itu tugasnya kita semua, masyarakat. Jangan sampai kalau kemudian ada pabrik, kemudian menjadi masalah dan lain sebagainya, jadi konflik sosial dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan bersama. Tapi insya Allah ke depan ini itu juga akan menjadi fokus utama kita semua. Oke, baik. Mas Aziz, sebelum saya akhiri podcast ini ya, saya ingin mendengarkan menjelang pemilu di tahun 2024 14 Februari ini dan juga Pileg begitu ya. Saya ingin mendengarkan apa yang penting Mas Aziz sebagai closing statement didengarkan oleh Gen Z, Gen milenial dan seluruh lapisan masyarakat di Madura ini. Silakan. Kalau kita bicara politik secara nasional, kita berharap bahwa pemilu ini tidak akan memecah belah kita, tapi akan mempersatukan kita semua.
apapun pilihannya, ayo kita berpikir bahwa pilihan kita adalah untuk kebaikan. Kalau saya pribadi, karena saya ini dari Partai Amanat Nasional, tentu partai kami adalah partai koalisi bersama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan insya Allah ini paket lengkap, Pak. Paket lengkap. Ada perwakilan kaum muda di dalamnya, dan insya Allah juga Pak Prabowo yang juga cukup senior, yang insya Allah ini saya pikir kalau kita bicara sambungan, ini sambungan yang hampir sempurna. Karena memang ada apa namanya, Pak Prabowo dengan pengalamannya yang cukup panjang, walaupun Mas Gibran juga masih muda tapi juga memiliki pengalaman. Ini kalau sudah connect, selesai ini persoalan. Yakin nggak menang Prabowo di Madura, Mas? Kalau kita keyakinan, saya menang satu putaran itu yakin. Di Madura kan juga ada Mahfud MD, putra asli Madura. Ya, artinya kalau saya membacanya data lama juga, artinya bahwa pendukungnya Pak Prabowo sejak 2002, sejak 2 kali pemilu beliau mencalonkan presiden itu cukup besar. Itu kalau kita pilihan-pilihan pribadi saya. Militansinya masih banyak ya. Insya Allah itu kita tidak bisa ragukan. Tapi secara umum kita berharap bahwa pemilu ini jangan memecah belah kita. Tidak ada sentimen pribadi di sini. Semua orang bekerja untuk kebaikan bangsa. Saya pikir semua politisi sedang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini saja. Jadi jangan sampai memecah belah. Ayo kita tetap bersatu. Dan insya Allah semuanya masyarakat hari ini cerdas, bisa melihat rekam jejak siapa yang bisa dan akan dipilih. Baik, gitu. Luar biasa sekali. Mas Aziz, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional, dan beliau ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Bangkalan. Teman-teman subscriber setia dan seluruh masyarakat Madura ya pada umumnya bisa menentukan sendiri, bisa mengikuti bagaimana hati nuraninya dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Aziz. Dan saya rasa pemikiran Mas Aziz ini sangat luas sekali ya untuk bagaimana Madura ini ke depan, untuk anak cucu kita ke depan. Tentukan pilihannya. Kalau mau coblos Mas Aziz juga monggo disilahkan. Nomor urut 1 dari Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang dicita-citakan, ikhtiar dan upaya yang akan dilakukan, target ketika nanti terpilih, ini juga bisa segera terrealisasikan dan juga kita nikmati bersama. Saya Badrus Bangkit pamit undur diri. Sehat, sukses dan murah rezeki selalu Mas Aziz. Amin. Terima kasih sudah berkenan hadir berbincang di 0% Podcast. Siap. Luar biasa.